pemirsa, apa kabar? Ya, kita hadir ataupun kami hadir ke hadapan Anda. Memang tidak seperti biasanya ya. Kita biasanya hadir kepada pemirsa ini pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita mundur. Sampai lupa tadi ya. Sudah terbiasa dengan maskernya. Oh iya. Harusnya itu sudah melekat banget dengan masker, sudah terbiasa dengan protokol kesehatan. Harus diikutin ya. Iya, biasanya kan kalau misalnya tuh kita menggunakan masker sambil berbicara ya, walaupun sambil berbicara. Cuma kan kalau misalnya memang kita mau siaran kan kita supaya pemirsa juga melihat kondisi kita baik-baik saja juga, kita harus melepaskannya dulu. Yang penting tetap menjaga jarak pemirsa dan menggunakan atau memakai masker dan rajin mencuci tangan. Ini adalah protokol kesehatan yang memang harus kita selalu lakukan dimanapun kita berada. Tentu penting untuk dijadikan kewajiban ya buat kita dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau tadi kita lihat misalnya kenapa kita harus bisa sampai pukul 10 misalnya kita baru menyapa pemirsa semuanya. Karena memang ada adik-adik kita yang memang tadi kita lihat menarik ya, belajar tentang parlemen. Bahkan saat ini sudah masuk pada pukul 11 kan waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah masuk pada pukul 11. Dan kalau pun misalnya mungkin Anda pemirsa dari tadi juga sudah menyaksikan yang kami hadirkan ke hadapan Anda secara langsung mengenai Parlemen Remaja 2020, ini merupakan adalah putra-putri terbaik bangsa ya. Kelasnya masih dari sekolah menengah atas atau SMA ataupun misalnya SMK dari seluruh Indonesia. Dan biasanya kalau tidak masa pandemi ini adik-adik berkumpul semuanya ke sini. Ya, belajar langsung dalam satu tempat misalnya untuk bisa mengenal atau bahkan mereka belajar juga bagaimana membuat atau melaksanakan sidang, simulasi sidang. Ada pimpinan sidang, ada anggota, menjadi anggota yang misalnya interupsi. Ini jadi satu pelajaran penting bagaimana seorang di parlemen ini dari mulai sekolah sudah mengetahui politik. Ini penting banget ya. Dan satu hal yang paling penting, semoga adik-adik jadi mempunyai mimpi bahwa next, nah adik-adik lah yang akan duduk di situ. Ya kan? Ya semoga saja. Ya kan semuanya namanya juga kan regenerasi, ada generasi akan terus berganti. Tentunya pada saat langsung simulasi di gedung DPR RI, maka menjadi sebuah mimpi satu hari nanti bahwa saya lah yang akan menjadi seorang anggota DPR. Kita doakan semua Kak ya. Dan mengawali pada hari ini, saya akan berikan dulu 3 berita utama. Pertama terkait dengan Parlemen Remaja 2020 ajang mengenal kinerja parlemen. Salah satu langkah DPR RI mensosialisasikan kinerja anggota parlemen adalah melalui kegiatan Parlemen Remaja 2020. Berikut berita selengkapnya. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Yoi Tahapari, saat ditemui usai memberikan materi pembekalan kepada peserta Parlemen Remaja tahun 2020 mengatakan, kegiatan Parlemen Remaja merupakan salah satu upaya Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensosialisasikan kinerja anggota DPR kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, dengan mengikuti kegiatan Parlemen Remaja 2020 ini, masyarakat khususnya pelajar dapat mengetahui kinerja para anggota dewan yang berasal dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia dalam mengambil keputusan. Agar pesan anggota DPR RI itu bekerja dan anggota DPR RI itu berjuang untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu dapat diketahui oleh masyarakat. Salah satunya melalui Parlemen Remaja ini. Tahapari menambahkan, Parlemen Remaja 2020 yang diikuti oleh perwakilan pelajar dari seluruh Indonesia ini diharapkan dapat menyampaikan pesan pada masyarakat terkait kinerja para anggota dewan melalui simulasi persidangan yang mereka ikuti selama kegiatan Parlemen Remaja tahun ini. DPR ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat pesannya kepada generasi muda. Sehingga generasi muda dapat mengetahui bagaimana peranan daripada DPR RI itu yang sebenarnya. Sehingga mereka juga adalah menjadi penyampai pesan kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang kinerja DPR. Dari Gedung Nusantara DPR RI, Doni Supriyanto dan Naka, TVR Parlemen melaporkan. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Yoi Tahapari saat ditemui usai memberikan materi pembekalan kepada peserta Parlemen Remaja tahun 2020
bahwa kegiatan Parlemen Remaja merupakan salah satu upaya Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensosialisasikan kinerja anggota DPR kepada masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya bahwa dengan mengikuti kegiatan Parlemen Remaja 2020 ini, masyarakat khususnya pelajar dapat mengetahui kinerja para anggota Dewan yang berasal dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Jadi persis ya, walaupun misalnya juga pesertanya dari seluruh Indonesia, nah ini kan juga mengetahui kinerja para anggota Dewan yang juga memiliki daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Jadi setidaknya ada beberapa karakter-karakter dari beberapa daerah juga akhirnya juga bisa bertemu ya di sini ya, dan kemudian ini merupakan menjadi satu pengalaman penting karena setidaknya juga jadi para remaja tahu persis bagaimana sih kinerja dari anggota DPR RI ataupun DPR RI. Ya, jadi Anda adik-adik semuanya punya waktu dan kesempatan yang menarik. Mungkin kalau zaman kita belum ada ya pengenalan politik dari sekolah. Belum ada. Baguslah untuk DPR modern seperti atau parlemen modern ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terutama para pelajar bagaimana anggota DPR ini bekerja di sini ya. Susahnya membuat undang-undang. Itu dia. Jadi tidak mudah untuk termakan isu ya. Ya. Di berita kedua, DPR RI minta PLTU Cirebon Power perhatikan tuntutan warga setempat. Komisi 7 DPR RI meminta pihak pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon Power memperhatikan tuntutan warga setempat. Mengingat tujuan pembangunan pembangkit listrik itu untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI meminta pihak pembangkit listrik tenaga uap PLTU Cirebon Power memperhatikan tuntutan warga setempat. Mengingat tujuan pembangunan pembangkit tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Ditemui usai kunjungan kerja spesifik ke PLTU Cirebon Power di kota Cirebon, Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, perusahaan Cirebon Power harus lebih sensitif lagi terhadap aspirasi masyarakat setempat, mengingat hingga saat ini masih ada sejumlah persoalan dengan masyarakat setempat yang belum terselesaikan. Terkait tuntutan warga setempat, Kardaya mendorong pihak PLTU Cirebon Power untuk mengajak masyarakat berdialog. Pembangunan dari PLTU Cirebon 2 ini dan juga Cirebon 1 yang sudah selesai itu harus memperhatikan betul masyarakat di Cirebon ini. Karena salah satu tujuan dari pembangunan ini adalah membuat masyarakat itu sejahtera dan lebih berdaya guna. Kardaya meminta Cirebon Power tidak menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah dengan masyarakat setempat. Pihak perusahaan harus menyelesaikan masalah tersebut langsung berkomunikasi dengan warga setempat. Sekali lagi, saya mengharapkan jangan diselesaikannya dengan memakai katakanlah penghubung-penghubung atau dengan memakai apalah itu namanya sehingga masyarakatnya sendiri ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa atau dapatnya sedikit gitu. Harus segera ya Pak ya? Harus segera, karena kalau nggak segera itu kosnya akan makin besar dan bisa melebar kemana-mana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika yang mengatakan bahwa perusahaan Cirebon Power harus lebih sensitif lagi terhadap aspirasi masyarakat setempat, mengingat hingga saat ini masih ada sejumlah persoalan dengan masyarakat setempat yang belum terselesaikan. Untuk itu, ia mendesak pihak manajemen perusahaan menggandeng warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut terkait tuntutan warga setempat. Kardaya mendorong pihak PLTU Cirebon untuk mengajak masyarakat berdialog. Loh, tapi kan PLTU-nya sudah ada, sudah berdiri. Kalaupun misalnya ada beberapa masalah-masalah ataupun misalnya persoalan yang memang belum terselesaikan sampai saat ini, wah bahaya sekali. Ataupun misalnya juga harus dijadikan salah satu ajang tatap muka ya, atau bertemu antara perusahaan, baik itu perusahaan juga dengan masyarakat. Karena kan setidaknya PLTU-nya juga dibuat juga untuk sesama ataupun misalnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ada misunderstanding atau salah paham. Minimal anggota DPR RI yang berkunjung ke sana bisa menengahi atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasanya terjadi sih ya antara perusahaan itu untuk memberikan misalnya kompensasi, misalnya dari dampak lingkungan gitu kan. Ini biasanya anggota DPR RI ke sana memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Semoga cepat selesai. Bisa ya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi di Semarang berjalan baik. Komisi 11 DPR RI menilai bahwa percepatan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Tengah sudah berada di jalur yang benar atau on the track.
DPR RI juga akan terus memantau dan menyempurnakan beberapa peraturan yang mesti ditindaklanjuti dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di daerah, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya. Berikut berita selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menilai percepatan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Tengah sudah berada di jalur yang benar atau on the track. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto yang ditemui usai pertemuan dengan Gubernur, perwakilan Kementerian Keuangan, dan stakeholder terkait di Kota Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini mengatakan, dari hasil pertemuan dan penyampaian yang dipaparkan oleh semua pihak di Semarang, secara garis besar sudah berjalan di jalur yang benar. Dito Ganinduto menambahkan tinggal penyempurnaan beberapa peraturan yang harus ditindaklanjuti agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Secara garis besar semuanya udah on the track, cuman ada beberapa peraturan atau beberapa hal yang mesti kita follow up lebih lanjut dan mudah-mudahan ini bisa mencapai seperti yang diharapkan tertuang dalam Perpres 79 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan di daerah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan beberapa masukan yang disampaikan oleh Komisi 11 DPR RI menjadi alternatif yang baik, khususnya mengenai pembiayaan dalam pembangunan di daerah. Ganjar mengatakan masukan-masukan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi daerah bersama stakeholder, sehingga pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada APBD semata. Kami terima kasih diberikan beberapa masukan terkait dengan alternatif pembiayaan. SMI, PPI, terus kemudian mereka ada di sini, obligasi, tadi bagian yang menurut saya kami di daerah senang karena ini ada alternatif pembiayaan yang kita tidak hanya bergantung hanya pada APBD saja, yang tapi itu nggak kuat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto yang ditemui dengan Gubernur Perwakilan Kementerian Keuangan dan stakeholder terkait di Kota Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini, bahwa dari hasil pertemuan dan penyampaian yang dipaparkan oleh semua pihak di Semarang secara garis besar sudah berjalan di jalur yang benar. Dito menambahkan bahwa tinggal menyempurnakan beberapa peraturan yang harus ditindaklanjuti agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Berharapnya sih tidak hanya di Jawa Tengah, kalau misalnya untuk masalah percepatan pembangunan berjalan dengan baik, semoga saja di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, begitupun juga di Pulau Papua juga akan mengikuti hal yang sama. Karena kalau misalnya masalah pembangunan udah berjalan dengan baik di Pulau Jawa, kenapa tidak untuk masalah pemerataan juga harus terus digalakan. Ya, tapi yang menarik tadi Pak Ganjar dengan lurik, baju lurik dan belangkon ya. Iya, jadi khas sekali ya beliau ya. Jadi khas sekali Pak Ganjar. Mungkin memang di beberapa pemerintah daerah, di DKI juga sama ya. Atau di Jawa Tengah misalnya, di beberapa hari kerja ini, satu hari Rabu atau enggak di hari Jumat selalu menggunakan pakaian daerah ini. Jadi setiap menerima tamu menarik ya. Selain membudayakan budaya yang kita miliki, satu hal lagi kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu juga paling penting ya kan. Nanti juga kita harus begitu. Pemirsa, tadi juga mengawali Suara Parlemen edisi hari ini ya. Dan setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan memberikan ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang terbit pada hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa,
Pemirsa, di penghujung minggu ini memang kalaupun misalnya kami akan memilihkan beberapa surat kabar yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan hari Jumat, ini kan sudah identiknya sama weekend ya. Kalau misalnya kita nggak masa pandemi, weekend itu biasanya kita akan isi dengan berbagai hal. Kita ke mall, nonton film, tapi sekarang masih tutup. Masih tutup. Jadi, bioskop udah buka tuh? Ya, tapi kan belum semua. Nah, menarik, ini yang harus kita pilihkan. Mana-mana yang misalnya akan dijadikan headline surat kabar pada hari ini ataupun yang terbit pada hari ini, pemirsa, kami akan segera hadirkan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Di hari ini Kompas mengangkat jaga ekonomi atasi COVID-19 lebih optimal. Pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 triwulan berturut-turut membuat Indonesia masuk jurang resesi. Namun kontraksi pada triwulan 3 2020 yang minus 3,49% tidak sejalan atau tidak sedalam pada triwulan kedua 2020 ya minus hingga 5,32%. Kendati masih terkontraksi menurut Badan Pusat Statistik. Kamis kemarin kegiatan ekonomi mulai membaik dan tercermin dalam data secara triwulan. Hampir semua komponen pengeluaran dan produksi membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ya, memang kalau misalnya tetap saja Indonesia ini kan tetap dalam kondisi ataupun masuk dalam jurang resesi. Tapi misalnya kita melihat juga dengan kondisi bagaimana minus ataupun pertumbuhan ekonomi yang ada ini juga sudah mulai membaik. Kita sih berharapnya sih bahwa kalaupun misalnya memasuki atau menutup tahun ini jauh lebih membaik lagi. Ya, di triwulan kedua kondisinya adalah minus sekitar 5%, kemudian masuk pada triwulan ketiga ini ada minus 3%. Nah, bagaimana dengan kondisi akhir tahun ataupun misalnya kita bicara triwulan keempat? Semoga saja ini dengan kondisi kita bisa benar-benar mengantisipasi untuk masalah penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, ini bukan krisis ya, ini adalah resesi. Artinya memang pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Artinya kita bisa membantu menaikkan daya beli masyarakat untuk bisa ya mungkin keluar dari jurang resesi. Inginnya seperti itu. Kalau tadi kamu bilang kan bahwa duitnya nggak ada untuk belanja. Ya disuruh menaikkan daya beli, tapi dengan kondisi juga pendapatan harus dipotong. Ini juga harus menjadi catatan penting untuk pemerintah bagaimana memberikan formula, begitupun juga stimulan-stimulan khusus, memberikan sebuah program pada masyarakat agar bisa tetap mempertahankan daya beli masyarakat tidak terlalu turun. Ya, kalaupun sudah turun ya jangan sampai terlalu turun. Ya, kita kan berada seperti itu. Enggak. Jurangnya nggak terlalu dalam ya. Tapi tadi optimis kok bicara masalah sudah mulai ada daya beli masyarakat sudah mulai naik, produksi juga sudah mulai bisa dikatakan ada perkembangan grafiknya walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan sih di akhir tahun ini ada sekitar budget 100 triliun yang harus dihabiskan oleh beberapa kementerian dan lembaga ini, mudah-mudahan bisa memberikan stimulus misalnya para pelaku UMKM misalnya seperti Jangan itu. salah, perlindungan sosial juga harus diutamakan. Harusnya, prioritas utama sekarang adalah meningkatkan kesehatan yang ada karena jumlah yang terpapar dari virus COVID-19 ini di Indonesia semakin bertambah. Pemirsa, itu tadi detailnya ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini. Pemirsa, Jumat 6 November tahun 2020. Setelah ini kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Pemirsa, kita masuk walaupun kita masih di masa pandemi. Nah, berharapnya adalah bisa terus melakukan ibadah ya. Kita kan misalnya kalau orang Islam ini ibadahnya ada naik haji, ada umroh. Nah, tapi dengan kondisi sampai saat ini masa pandemi memang umroh sudah mulai dibuka oleh Arab Saudi. Tapi untuk masalah biaya kok semakin mahal ya. Bukan semakin mahal, malah mahal banget kalau kata teman-teman. Beritanya menarik juga ya kalau misalnya ke kondisi di tengah pandemi seperti ini sudah mulai dibukanya atau diperbolehkannya umroh. Misalnya kalau kemarin sudah dibuka oleh Pak Yusuf Kalla kemarin ya, mantan Wapres kita sudah melaksanakan umroh atau ibadah umroh di Tanah Suci di tengah pandemi COVID-19. Artinya kita bisa merasa bangga bahwa mungkin bagi Anda yang memang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat umroh, nah sudah boleh walaupun protokolnya sangat ketat luar biasa ya. Beberapa pihak juga sudah menyarankan bahwa diperlukannya juga untuk masalah ada batas atas ataupun batas bawah untuk harga umroh yang misalnya juga diterapkan di Indonesia. Tapi kalau misalnya memang melihat dengan kondisi sampai saat ini, harga umroh di Indonesia masih tergolong mahal. Ya, jadi mahal dikarenakan mungkin juga sudah ada beberapa kriteria ataupun hal-hal yang diberlakukan dikarenakan juga dikaitkan dengan masa pandemi. Misalnya saja juga mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan mulai dari biaya swab ataupun rapid test dan setidaknya tidak hanya dilakukan satu kali. Ini kan juga menjadi nambah biaya ya yang ada. Dan jumlahnya ini juga harganya ada sampai 30 juta rupiah untuk sekali umroh, bahkan di atas 30 juta rupiah. Nah, ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pemirsa mengenai biaya umroh terkait masa pandemi ataupun COVID-19. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Haji dengan protokol kesehatan. Jemaah umroh sudah mulai bisa melakukan keberangkatan ke Jeddah, Arab Saudi. Namun memiliki syarat yang harus dipenuhi dengan kloter pertama yang telah dimulai pada 1 November 2020. Di sisi lain, biaya haji menjadi naik akibat pandemi. Karena mulai dari pesawat harus menjaga jarak hingga penginapan yang tidak bisa dihuni hingga 4 orang. Untuk itulah, wajar jika ongkos naik haji dinaikkan batas bawahnya sehingga terjaminnya protokol kesehatan. Untuk itu DPR mendorong Kementerian Agama, Kemenak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, masalah yang tidak memenuhi syarat keberangkatan, salah satunya yang tidak berada di rentang 18 hingga 50 tahun. Padahal, sekitar 30.828 atau 52% jamaah yang sudah mendapat nomor registrasi untuk berangkat ke Arab Saudi berusia di atas 50 tahun. Untuk tetap menunggu informasi lebih lanjut atau pemerintah dapat memberikan pilihan untuk menunggu atau memilih untuk membatalkan perjalanannya dengan jaminan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Kemenak harus bisa memastikan Biro Perjalanan Umroh dan Haji untuk mengikuti survei lapangan bersama pemerintah Arab Saudi. Untuk mengetahui kondisi lapangan di Arab Saudi, serta mempelajari aturan dan ketentuan yang harus disesuaikan, sehingga Biro Perjalanan Umroh dan Haji memiliki gambaran real untuk pengaturan pemberangkatan jamaah umroh dan dapat memberikan penjelasan kepada jamaah yang berangkat di kloter selanjutnya. Semoga haji kita menjadi haji yang mabrur di tengah pandemik saat ini. Pandemi COVID-19 membuat struktur biaya penyelenggaraan umroh berubah terkait dengan perubahan aturan dari pemerintah Arab Saudi yang membuka kembali penyelenggaraan umroh bagi jemaah luar negeri sejak 1 November 2020. Dan selain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat,
Paket umroh selama pandemi pun bertambah dari 9 hari menjadi 12 hari. Jumlah hari yang bertambah karena jemaah harus menjalani karantina selama 3 hari. Begitu sampai di Arab Saudi. Ada pula keharusan untuk melakukan uji rapid test yang ditangani jemaah, juga pembatasan kapasitas transportasi dan akomodasi yang berkonsekuensi pada penambahan biaya. Dan Kementerian Agama pun bersama penyelenggara perjalanan ibadah umroh serta Asosiasi Umroh dan Haji telah menetapkan biaya umroh selama pandemi COVID-19. Nah, kalaupun misalnya juga tadi sudah dikatakan bahwa misalnya kita ingin melaksanakan ibadah umroh yang tadinya 9 hari jadi 12 hari dikarenakan memang 3 hari pertama setibanya kita di sana, ini kita akan langsung masuk ke hotel yang sudah dituju. Dan ini tidak boleh keluar kamar sama sekali, tidak boleh membeli makanan yang misalnya harus keluar kamar, semuanya harus menggunakan fasilitas hotel dan tetap tidak boleh keluar kamar. Nah, dikarenakan juga nanti pada saat sudah ada karantina selama 3 hari setibanya di sana pemirsa, maka akan dilakukan yang namanya bukan rapid test tapi langsung uji PCR ataupun kita biasa mendengarnya dengan swab PCR. Nah, ini yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dalam juga sudah membuka lagi sejak 1 November ibadah umroh yang memang sudah akan kembali kita bisa jalankan. Tapi untuk masalah biaya, nah ini yang memang harus kita perhatikan bahwa kisaran yang begitu sudah diterapkan apakah bisa kisaran 30 hingga 50 juta rupiah. Ya, kalau dahulu kita pernah ditawarin oleh agensi atau dari paket umroh ya, ada yang paket murah misalnya 20 juta. Nah, sekarang jangan tergiur dengan angka seperti itu karena dengan kondisi pandemi seperti ini, misalnya tadi harus melaksanakan tidak hanya 9 hari tapi justru hingga 12 hari. Terus hotel yang dibuka juga minimal bintang 5. Ini juga menjadi pertanyaan besar bahwa biaya ini memang akhirnya dibebankan kepada kita sebagai masyarakat yang akan melaksanakan ibadah. Berarti sekitar 30 hingga 50 juta kos yang harus dikeluarkan kita. Nah, ya make sense ya mungkin. Nah, untuk biaya juga yang dikatakan murah, dikatakan masuk tergolong murah adalah sekisaran 25 hingga 30 juta rupiah. Apabila pemirsa ataupun Anda sempat ditawarkan sebuah paket umroh yang juga dilaksanakan di masa pandemi dan ini berkisar di bawah 25 juta rupiah, harus hati-hati. Karena ini merupakan satu kewaspadaan kita semua, takutnya ada sebuah penipuan kan, karena kan yang memang sudah ditetapkan oleh berbagai pihak ataupun pemerintah dalam hal ini adalah bahwa biaya umroh yang memang sudah ada penambahan, ini akan berkisar batas atas dan bawahnya, mulai dari 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Anda jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali di Suara Parlemen. Dari anggota DPR RI Komisi 8 Muhammad Saleh juga angkat bicara terkait pelaksanaan ibadah umroh yang telah dibuka kembali dan diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun kendati sudah dibuka kembali akan ada kenaikan biaya umroh mengingat ada beberapa aturan yang harus dijalankan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Muhammad bahwa biaya umroh pasti bertambah seperti sebelum keberangkatan perlu swab dan sekarang sekamar maksimum berdua tentu akan memerlukan biaya-biaya tambahan. Banyak banget ya kalau biaya tambahannya
harus dibebankan sama kita sebagai masyarakat yang mau melaksanakannya? Ya, itu sebuah resiko ataupun juga mungkin sebuah peraturan yang harus dijalankan ya pemirsa ya untuk kita pada saat kita ingin melakukan ibadah umroh di masa pandemi ini. Nah, kalau kita bicara saja untuk masalah kita mau berangkat ke Arab Saudi saja sudah melakukan swab PCR. Kemudian sampai juga di sana kita akan melaksanakan karantina 3 hari terlebih dahulu dan kemudian kembali di swab PCR, walaupun mungkin pemerintah setempat ataupun Arab Saudi sudah menyatakan bahwa akan menyediakan fasilitas swab gratis ataupun ini for free di sana. Bukan berarti juga nantinya kita akan diberikan kemudahan, tapi hati-hati pada saat misalnya beberapa poin-poin yang harus diperhatikan apabila Anda sedang melaksanakan ibadah umroh di sana. Nah, tiba-tiba hasil swab PCR Anda ini menyatakan bahwa positif. Jadi harus diperhatikan bahwa pada saat terkena atau terpapar virus COVID-19 selama di sana, nah akan bertambah kembali. Tentunya kita tidak bisa pulang ke tanah air pada saat misalnya hasil swab PCR ini masih terlihat positif. Belum lagi pada saat kita sudah siap atau membayar untuk masalah paket umroh. Nah, di Indonesia sebelum berangkat kita terkena atau terpapar virus COVID-19. Jadi harus hati-hati untuk pada saat memutuskan untuk melakukan ibadah umroh di masa pandemi ini. Ya, berita gembira ini harus disikapi dengan baik. Artinya jangan sampai kita juga tertipu dengan biaya-biaya umroh yang memberikan harga yang cukup murah. Betul. Yang kedua, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci juga harus dipersiapkan kesehatan tentunya. Ya. Jangan sampai jika misalnya kita sudah terpapar, memaksakan diri untuk berangkat umroh juga akan menjadi persoalan yang besar di sana. Artinya dengan berita gembira ini lagi-lagi kita harus bisa mempersiapkan kesehatan kita agar tidak memberikan dampak yang negatif kepada orang lain juga. Dan harus juga melihat waktu ya. Terkadang kan pasti kan kalau misalnya kita menjalankan ibadah umroh ada beberapa bulan-bulan yang lagi ramai ataupun juga ada beberapa bulan-bulan yang terlihat sepi. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan kondisi-kondisi di mana sih waktu yang tepat kita bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tapi kembali lagi pada saat misalnya juga menjaga kesehatan itu yang paling penting dan setidaknya juga untuk menjaga ataupun melaksanakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker dilakukan dimanapun kita berada. Dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al